Assalamualaikum. Kali ini kita akan menghitung Net Present Value atau NPV dengan bonus proyeksi neraca yang akan kita lakukan. Saya berasumsi bahwa Anda sekalian sudah pernah melihat video Time Value of Money dan kemudian kita akan menggunakan contoh perhitungan NPV secara bertahap dan sederhana. Sebagai bonusnya, saya akan memperagakan beberapa skenario pembagian dividen yang mungkin dilakukan dalam proyek tersebut. Baik, kita mulai dengan proyeksi laba rugi dan arus kas. Kita lihat di sini. Ini adalah contoh data dari proyek N. Investasi awal akan terdiri dari mesin dan modal kerja. Jadi, yang utama adalah mesin, sementara modal kerja adalah sebagai penunjang. Nah, kemudian proyek ini akan berumur 5 tahun dan proyek ini diselesaikan pada waktu tahun yang ke-0, artinya dibangun dan selesai pada waktu di tahun yang sama. Pada proyeksi laba rugi dan arus kas, kita lihat jumlah per tahunnya adalah sama. Inilah contoh yang sederhana, jadi kita menggunakan jumlah yang sama, walaupun di lapangan jumlahnya tiap tahun laba rugi maupun arus kasnya bisa bervariasi. Rumus singkat untuk menghitung arus kas adalah laba bersih ditambah dengan penyusutan. Jadi ini cara sederhana untuk mengkonversi laba yang bersifat accrual menjadi arus kas operasi. Kemudian untuk nilai sisa, mesin saya anggap tidak laku dijual, jadi nilainya adalah 0. Sementara modal kerja nilainya sama, maksudnya adalah karena omsetnya per tahun sama, maka kebutuhan modal kerja sama, sehingga pada waktu akhir proyek, jumlah modal kerjanya akan tetap sama. Sehingga sebagai nilai sisa, jumlahnya juga akan tetap sama, yaitu 60.000. Jika Anda ingin mengetahui cara menghitung modal kerja secara lebih detail, Anda bisa melihat pada video saya yang lainnya. Sekarang kita akan melihat bagaimana net present value dihitung. Perhitungan akan dilakukan secara manual, maksudnya lah dengan tahapan-tahapan secara visual dengan data-data penunjang, tidak langsung dengan formula Excel. Pada contoh ini kita lihat bahwa jumlah dari investasinya 300, kemudian arus kas operasi tiap tahun 120, 750 dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Dalam contoh kita sajikan datanya secara horizontal dari tahun ke-0 sampai dengan tahun yang kelima. Kita bisa menyajikan secara vertikal maupun horizontal tergantung situasi yang kita hadapi. Perhitungan akan dilakukan secara manual, maksudnya dalam peragaan ini kita akan menggunakan tahapan seandainya kita menghitung secara manual, bukan dengan formula Excel secara langsung. Setelah itu kita akan memilih discount rate. Jika Anda melihat bahwa perlu cara tertentu untuk menghitung discount rate, Anda bisa melihat pada video saya yang lain, yaitu menghitung biaya modal. Pada contoh ini, discount rate-nya 20%. Dari diskon rate tersebut, kemudian kita konversi menjadi diskon faktor. Ya, diskon faktor, tahun ke-0 nilainya 1, mengecil sampai dengan tahun yang kelima. Arus kas dikalikan dengan diskon faktor, ketemu present value. Jika diperlukan, Anda bisa melihat video saya yang lain tentang konsep time value of money, atau khususnya lah present value,
yang membahas konsep tersebut secara khusus. Baik, dari baris present value, kalau kita jumlahkan nilainya 85.000 sekian. Ini kita sebutkan net present value, jumlah keseluruhan present value dari tahun ke 0 sampai dengan tahun yang terakhir. Dalam perhitungan ini, kita akan mengatakan layak kalau NPV lebih dari 0, tidak layak jika NPV kurang dari 0. Pada contoh ini, proyek N menghasilkan NPV 85.000 sekian pada tingkat return sebesar 20%. Maka dapat dikatakan bahwa proyek N tersebut layak pada R sebesar 20%. Jadi kita mengatakan layak harus dengan menyebut tingkat return-nya. Karena dengan tingkat return yang berbeda, jumlah NPV yang dihasilkan akan berbeda. Baik, kemudian kita akan gambarkan bagaimana bentuk dari grafik net present value ini. Kita lihat di sini, grafik net present value dalam garis biru bersifat melengkung cembung ke arah titik 0. Ini kita buat dengan beberapa tahap. Jadi yang pertama adalah kita menyiapkan daftar arus kas yang tadi sudah ada dari tahun ke 0 sampai dengan tahun yang terakhir. Yang kedua, membuat daftar diskon rate dengan rentang tertentu. Dalam contoh ini saya menggunakan dari 0, 5% sampai 40%. Jadi rentangnya adalah 5%. Setelah itu, kita menghitung NPV dengan formula Excel. Kita lihat, dengan keterbatasan ruang, kita menghitung dengan formula Excel. Jadi, kita bisa rumusnya adalah sama dengan NPV. Kita masukkan input, rate-nya berapa, kemudian blok arus kas tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Setelah itu ditambahkan dengan arus kas di tahun yang ke-0. Jadi tidak bisa langsung dari tahun ke-0, tapi harus dari tahun pertama sampai dengan tahun terakhir. Setelah itu baru ditambahkan dengan tahun yang ke-0. Ini cara Excel untuk menghitung NPV secara langsung. Kemudian kita buat pilihannya lah grafik dengan model XY, sehingga akan muncul X-nya adalah persentasenya, yaitu tingkat return, Y-nya adalah dalam bentuk NPV dalam hitungan rupiah. Jika diperlukan, kita akan menambahkan elemen garis tambahan seperti garis titik-titik. Misalnya saya menggunakan garis bantu, yaitu tingkat return yang dihitung, misalkan 20%, jadi pada 20% akan muncul garis putus-putus, sementara pada garis yang lain akan muncul NPV. Itulah data tambahan yang diperlukan untuk melakukan visualisasi. Nah, sekarang saatnya lah untuk melihat bagaimana simulasi dari proyeksi investasi tersebut kalau dicerminkan dalam bentuk neraca. Pertama adalah kita berasumsi dividen tidak pernah dibagi. Dampaknya lah kas bertambah sesuai dengan pertambahan kas operasi per tahunnya, berakumulasi terus sampai dengan 603.000 sekian. Aset tetap berkurang sejumlah penyusutan sehingga di tahun terakhir nilainya adalah 0. Saldo laba bertambah terus sejumlah laba sehingga mencapai puncaknya pada akhir tahun yang kelima. Modal kerja jumlahnya sama karena model ini tidak mensimulasikan pertambahan omset. Ya, biasanya pertambahan omset menimbulkan kebutuhan modal kerja baru. Karena omsetnya per tahun sama, maka kita tidak perlu menambah modal kerja. Konsekuensinya modal kerja di akhir tahun kelima jumlahnya masih sama. Skenario yang kedua, seluruh laba bersih dibagi sebagai dividen. Dampaknya lah saldo labanya adalah 0 karena seluruh laba dibagi, sehingga tidak ada yang tersisa sebagai saldo laba. Yang kedua, saldo kas akan sebesar akumulasi penyusutan. Ya, kita ingat saldo kas atau kas operasi adalah laba
plus penyusutan. Kalau labanya dibagi, maka jumlah kasnya hanya tinggal sebesar penyusutan. Kemudian skenario yang ketiga, seluruh arus kas operasi yang dihasilkan dibagikan. Maka saldo labanya 0, kasnya 0, ekuitasnya berkurang sampai akhirnya di tahun kelima, akhir tahun kelima, jumlah modal kerjanya 60.000 sama dengan jumlah ekuitasnya. Kita ingat pada waktu menghitung NPV, di akhir tahun kelima jumlah modal kerjanya 60. Dalam seluruh skenario jumlah modal kerjanya adalah sama, yaitu sekitar 60.000 tadi. Jadi bisa kita simpulkan, jumlah modal kerja dalam setiap skenario itu jumlahnya adalah sama, kecuali kita membuat skenario yang terakhir, yang keempat, misalkan seluruh modal kerja dibagi, maka arus kasnya 0, saldo laba 0, dan ekuitas 0, modal kerja juga 0. Sebagai catatan akhir, dalam contoh perhitungan NPV ini, kita menggunakan model yang sederhana, kemudian cara menghitung modal kerja atau konsep time value of money tidak dibahas secara khusus karena sudah ada video yang lain. Silahkan membuka video tersebut dalam kesempatan yang berbeda. Baik, terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.